Oke, sudah Ibu absen ya. Sekarang kita akan masuk ke materi. Ibu akan screen. Eko, kamu pakai laptop ya, Eko? Coba di capture dulu. Saya pakai apa Bu? Tadi udah minta tolong Tata sih. Oh ada. Ya udah yang diminta tolong aja siapa namanya? Siapa yang diminta tolong namanya siapa? Iya Bu, udah saya capture Bu. Enggak, Tata ini Bu. siapa namanya? Mata. Oke, dari awal dulu ikutin ini Ibu aja perintah Ibu. Oke, ini dulu satu. Sudah Bu. Udah. Oke, ini dua. Bentar Bu. Sudah Bu. Ini tiga. Sudah Bu. Ya, bentar. Di cancel. Ini yang ketiga. Oke Bu, sebentar Bu. Sudah. Sudah Bu, tinggal dikirim. Ya, sudah ya. Ada tiga ya. Oke, ada tiga ya. Siapa? Mata ya. Iya Bu, ada 3. Bentar Bu, saya kirim. Oke, Ibu langsung ke materi ya. Kita nggak lama, hanya penjelasan materi aja. Biar kalian juga streamingnya nggak kelamaan. Nah, di sini lanjut ya. Dari yang lalu untuk komponen-komponen komputer sekarang masuk ke input output ya. Nah, yang lalu tentang memori ya kita ya. Nah, untuk minggu ini kita input output. Nah, input output ini kita akan lihat dulu kalau macamnya, kalau untuk contohnya kemarin udah Ibu ini kan infokan, coba kalian kalau berikan contoh untuk input dulu deh. Input contohnya apa untuk perangkat komputer input? Siapa yang mau jawab? Contoh perangkat dari input dari sebuah komputer apa? Keyboard. Mana sebutin namanya? Indra Wijaya Bu. Keyboard. Langsung aja beberapa item keyboard terus. Oh, maaf, hitam ya layarnya Bu. Oke. Oke, selain keyboard apa lagi tadi? Mikrofon. Mikrofon, kayak bisa. Terus apa lagi? Mouse. Kamera. Oh, kamera. Mouse. Apa? Mouse, kamera. Terus apa lagi? Touchpad. Scanner. Hmm, keyboard udah tadi ya. Mouse, kamera. Terus pen. Scanner. Scanner bisa. Pen bisa nggak pen? Pen yang untuk menggambar bisa nggak?
Dari Bisa, Bu. sebuah Bisa. penggambaran itu kan ada ya di tab atau apa. Nah, itu juga bisa. Oke, ya itu kalau untuk contoh outputnya Monitor. itu terus apa lagi? Printer, Speaker, speaker. LCD masuk gak? LCD proyektor masuk gak? Masuk, Bu. Masuk, Kan? Bu. Oke, ya itu ya banyak ya dan yang lainnya. Nah, sekarang kita lihat untuk dari sisi fungsi, perangkat, dan sebagainya. Oke, untuk fungsinya dulu. Input output ini berfungsi untuk interface ya kepada CPU dan memori melalui bus system atau switch sentral. Jadi dari perangkat input output ini akan menghubungkan ke CPU data-datanya ya kan dan memori melalui bus system. Nah, kemarin sudah kita pelajari bus system. Posisi bus kemarin ada di mana? Ada di tengah-tengah kan sebagai penghubung ya. Nah, kemudian sebagai interface ke sebuah perangkat peripheral atau lebih dengan menggunakan link data tersebut. Nah, jadi dia juga sebagai interface ya untuk kelengkapan dari perangkat-perangkat yang ada di sebuah TV atau komputer. Nah, sekarang untuk perangkat eksternal. Kategorinya ada 3, yaitu ada human readable, ada machine readable, dan communication. Human readable ini contohnya video display terminal, ya, atau VGT dan printer. Berarti ini adalah untuk pembacaan dari langsung kepada si usernya. Ya. Lalu kalau machine readable berarti pembacaan dari sisi mesin, yaitu sistem IS, contohnya pita matik, sistem. Kalau mesin kan membacanya dengan. Lalu ada communication. Communication ini juga termasuk perangkat eksternal dari input output ya karena dengan communication ini contohnya misalkan untuk perangkat eksternal kita ambil uh, untuk komunikasi menggunakan headset misalkan atau earphone itu kan biasanya digunakan untuk saling berbicara kan dengan lawan bicaranya kan. Nah, itu bisa. Nah, itu dari sisi perangkat-perangkat eksternal. Lalu perangkat eksternal sendiri ini terdiri dari control signal ya. Fungsi dari control signal adalah untuk menentukan fungsi-fungsi yang dilakukan oleh perangkat tersebut. Nah, fungsinya apa? Akan mengirimkan data, ya kan, terus menerima data kan dari dan ke modul input output. Nah, ataupun misalkan di sini melakukan sebuah pelaporan status atau membentuk fungsi kontrol tertentu ke perangkat. Nah, itu juga bisa untuk menjadi sebuah fungsi dari pengontrolan signal. Jadi sebuah input output. Oke. Yang lalu panel status. Berarti dia untuk memberikan informasi mengenai posisi status perangkatnya itu sudah seperti apa. Sudah ready atau belum siap. Ya kan, dari sisi untuk melakukan sebuah kerja mesin tersebut. Tentu akan ada tertulis sebuah statusnya biasanya. Lalu kontrol logik, dia berkaitan dengan perangkat yang mengontrol operasi perangkat dalam memberikan respon yang berasal dari modul input output itu. Berarti memang fungsinya adalah memberikan sebuah respon terhadap apa yang sedang dikontrol dari posisi operasional komputer tersebut. Baik dari input output maupun ke input output. Lalu ada transducer. Ini adalah mengubah data dari energi listrik menjadi energi lain atau dari energi tertentu ke energi listrik. Oke. Dari energi listrik menjadi energi lain. Misalnya, ya misalkan pengubahan data. Jadi, sebentar. Nah, di sini ada sebuah, misalkan katakan input output itu uh, dia memberikan masukan data ya dari sebuah mikrofon. Nah, kemudian akan masuk ke dalam PC. Data tersebut berupa suara.
akan dirubah menjadi energi lain, di mana mikrofon pun juga membutuhkan listrik, kan di situ energi listrik yang tercolok kepada CPU itu. Nah, berarti di situ dirubah dengan sebuah energi lain, yaitu dengan energi suara, menjadi outputnya adalah sebuah suara. Lalu ada buffer. Nah, buffer sendiri ini juga untuk penampungan sementara data yang ada. Saya kemarin juga sudah kita bahas ya, untuk buffer yang ditransfer data tersebut ya bisa di antara modul input output dan dunia luar. Ukuran buffer ini 8 sampai 16 bit. Kemarin juga sudah ada coba-coba buffer ya di sebuah memori. Nah, buffer ini memang sebagai pendongkrak atau sebagai penggerak ya untuk adanya sebuah sistem yang berjalan. Selain itu juga dia bisa sebagai tempat penampungan sementara data yang akan ditransfer itu. Nah, itu juga fungsi dari buffer. Lalu ada keyboard dan monitor. Jadi bagi input keyboard ya, ketika sebuah tombol ditekan oleh user, maka hal ini akan menghasilkan signal listrik yang diinterpretasikan oleh transducer pada keyboard dan diterjemahkan ke dalam pola bit kode ASCII tertentu. Berarti di sini ada sebuah sebentar, Ibu coba ambil contoh untuk output yang lain. Ini ambil untuk contoh yang lain. Ada di ini di sini. Kita lanjut aja. Jadi untuk contoh-contoh yang termasuk dari sebuah input di dalam di dalam sebuah perangkat komputer tersebut ya. Jadi sebenarnya input output itu adalah masuk secara fisik. Secara fisik ini dia akan menjadi sebuah media atau mana katakan misalkan untuk keyboard. Berarti dia akan mengubah sebuah data ya dari sesuatu signal listrik ya, yang akan berubah menjadi sebuah bit atau kode ASCII tertentu. Nah, ini yang mengubahnya ini adalah transducer. Jadi transducer ini mengubah sebuah energi listrik menjadi energi lain atau dari energi lain ke energi listrik sebaliknya. Nah, itu adalah transducer. Lalu ada pola bit yang kemudian ditransmisikan ke modul input output itu. Oke. Nah, di sini pola bit itu akan dibaca oleh mesin. Nah, di dalam komputer, teks akan disimpan dalam kode ASCII yang sama. Dan output dari karakter kode ASCII ini akan ditransmisikan dari modul input output ke perangkat eksternal. Lalu
transducer ini akan menginput komik yang diperlukan output untuk menampilkan karakter atau untuk membentuk fungsi kontrol yang diinput. Jadi transducer sendiri juga berfungsi sebagai output ya, untuk menampilkan apa yang sudah diproses dari elektronik itu seperti karakter misalkan atau membentuk fungsi kontrol, yaitu untuk transducer. Lalu ada disk drive. Disk drive ini ada pada fixed head disk. Jadi ada di bagian atas ya. Dia merupakan transducer yang memang mampu melakukan konversi dari pola-pola magnetik pada permukaan disk yang bergerak menjadi bit perangkat. Lalu pada movable head disk juga harus dapat memindahkan lengan disk secara radial, menjauhi dan mendekati permukaan disk. Jadi disk drive ini posisinya memang berada pada head dari disk itu. Nah, di mana di situ si transducer bekerja untuk membuat pola-pola di mana akan menjadi suatu penggerak memindahkan menjadi bit-bit pada buffer perangkat. Lalu dia juga bisa sebagai movable head disk ya, yang dimana memindahkan lengan disknya secara menjauhi dan mendekati permukaan disk. Lalu untuk itu tadi untuk beberapa hal input output ya dari keyboard dan disk drive terkoneksi kepada transducer. Nah sekarang ke modul input output dari sisi ini kita lihat strukturnya nanti. Nah dari fungsinya modul input output, jadi input output ini juga memiliki modul ya sebenarnya. Modul itu kan kalau kita pahami kalau dari lingkup kita ya seperti kalian kuliah, modul berarti ada sebuah buku kan atau ada sebuah acuan bacaan kan yang memang akan kalian gunakan dalam melakukan sebuah proses yang akan kalian lakukan. Nah misalkan kalau misalkan di sini ini modul input output berarti ada sebuah arahan di situ, sebuah informasi mengenai input output. Ya ini merupakan suatu entity di dalam komputer yang bertanggung jawab untuk mengontrol sebuah perangkat eksternal atau lebih untuk penukaran data perangkat-perangkat tersebut dengan memori utama atau register. Jadi modul I/O ini ada sebuah entitas ya, di mana fungsinya adalah untuk mengontrol perangkat eksternal untuk melakukan pertukaran data antara perangkat-perangkat yang satu dengan memori utama atau yang lainnya. Nah, jadi itu berupa entitas. Lalu untuk fungsi modul input output ini adalah sebagai persyaratan utama dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu ada kontrol dan timing. Jadi kan modul input output ini secara fungsi akan memberikan sebuah pengontrolan tadi ya dengan beberapa prosedur-prosedur yang ada di dalamnya karena dia merupakan juga suatu entitas dan ada waktunya. Dengan melakukan pengontrolan itu berarti akan ada set waktunya. Ya, waktunya jangan sampai melewati. Ini kan di dalam CPU ada sebuah proses pertukaran informasi yang kita sebut juga bisa sebagai informasi komunikasi. Nah, komunikasi di dalam CPU ini dia bisa berupa pertukaran data ya antara satu perangkat ke perangkat yang lainnya. Nah, lalu ada juga komunikasi perangkat. Nah, komunikasi perangkat ini masuk ke dalam perangkat-perangkat yang ada di komputer itu, bisa input output ataupun sebagainya. Ya, dia melakukan apa? Kalau komunikasi di situ berarti melakukan sama pertukaran sebuah data. Lalu ada data buffering. Berarti di sini data tersebut akan berfungsi sebagai pemicu terhadap pergerakan terhadap proses yang berikut akan menjadi kerusakan-kerusakan pada saat operasional dari sistem tersebut. Nah itu juga masuk ke dalam kategori ke dalam bidang ke dalam objek di modul input output. Ya, kita bisa tahu bagaimana errornya, bagaimana
waktunya, pengontrolannya, dan sebagainya. Lalu untuk struktur modul dari I/O. Ya, untuk struktur di sini dia memungkinkan CPU mengetahui perangkat yang jumlahnya banyak dengan cara yang sederhana. Maka sebab itu modulnya ini berfungsi untuk menyederhanakan memang proses yang ada di sebelumnya. Lalu ada I/O terprogram. Berarti di sini ada tiga buah teknik yang digunakan dalam operasi I/O. Ya, di mana di sini dengan menggunakan interrupt driven I/O, CPU mengeluarkan perintah input output, dilanjutkan dengan mengeksekusi instruksi lainnya dan diinterupsi oleh modul input output apabila instruksi-instruksi tersebut telah selesai dilaksanakan. Lalu dengan menggunakan I/O program dan I/O interrupt, maka CPU bertanggung jawab atas pengeluaran data dari memori utama untuk keperluan output dan penyimpanan data di dalam memori utama untuk keperluan input. Jadi dia bisa dengan menggunakan modul I/O, kita bisa melakukan sebuah pertukaran data yaitu dengan pengeluaran dan pemasukan data. Ya di situ. Alternatifnya bisa menggunakan DMA. DMA itu adalah kemarin apa? Direct Manipulation Access ya. Nah, berarti di sini ada suatu akses untuk melakukan pengolahan secara langsung. Pengolahan data. Ya, di situ. Terus untuk instruksi dari I/O. Ya, untuk instruksi I/O di sini ada dengan mudah kita melakukan penglihatan dari sisi penggunaan terhadap perintah-perintahnya yang ada di situ. Ya, lalu ketika CPU, main memory, dan I/O menggunakan bus umum bersama-sama, maka kan dimungkinkan penggunaan dua mode pengalaman. Lalu sini ada map dari memori I/O. Nah, memori map I/O ini dengan menggunakan sebuah ruang alamat tunggal untuk melakukan pola alokasian memori dari perangkat I/O. Nah, CPU juga memperlakukan register status. Jadi ada pendaftaran dari sisi status dan data modul I/O sebagai lokasi memori dan penggunaan instruksi mesin yang sama untuk mengakses memori atau perangkat I/O itu. Nah, ini untuk mappingnya. Kemudian untuk I/O yang terisolasi, ini berarti ada port-port ya dari I/O yang hanya dapat diakses dengan perintah-perintah khusus dan mengaktifasi saluran perintah I/O itu pada bus. Ya, karena memang bus itu fungsinya apa kemarin kan sudah dijelaskan. Bus itu fungsinya sebagai penghubung ya perantara antara komponen yang satu dan yang lainnya. Yang ada prosesnya pada CPU. Keuntungan memori map I/O adalah bahwa suatu koleksi besar instruksi ini dapat digunakan yang mana memungkinkan lebih efisien pemrogramannya. Nah, jadi memang dengan adanya mapping dari input output, berarti kita bisa melakukan pengumpulan suatu data yang besar, yang dimana bisa digunakan untuk secara efisiensi, ya baik dari biaya, waktu, ya dan sebagainya. Nah, kerugian dari map I/O, ruang memori alamat yang berharga akan habis. Ya, jadi memorinya akan lebih habis karena memang pengumpulannya dalam lingkup yang besar. Jadi di situ ya. Untuk soal-soal hampir sama ini dengan sebelumnya, ya tinggal kalian kerjakan aja. Nah, untuk I/O yang masuk input output tadi tapi yang kedua, ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, silakan ada yang mau ditanyakan. Mengenai I/O 1. Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Oke. Untuk input output ini ya, memang dia lebih fokus kita lihat ya beberapa perangkat-perangkat yang ada. Nah, sekarang Ibu mau minta ya kalian untuk, kan itu kalian mengerjakan tugas yang sama seperti kemarin. Ditambah dengan kalian coba ya
mengeksplor, cari perkembangan input output yang terbaru dari sisi teknologinya saat ini itu apa saja. Tulis input apa, outputnya apa. Maksudnya untuk contoh perangkat tersebut tuh apa. Perkembangan terbaru saat ini kan teknologinya udah semakin maju kan, semakin lebih berkembang. Nah itu apa aja tuh yang masuk ke input apa contohnya, output apa contohnya. Ya, itu nanti kalian tambahkan di latihan yang ke-6 ini. Nanti jawabannya. Nanti Ibu tambahin juga di soalnya nanti. Oke ya, bisa dipahami? Contohnya kayak ini ya Bu, printer scanner. Jadi dia sebagai input bisa, output gitu maksudnya Ibu gitu. Itu udah lama malah. Ada yang lebih baru lagi kan? Oh, ada yang baru Makanya itu lagi. makanya kalian harus banyak baca dulu. Kalian googling dulu, kalian searching dulu yang terbaru mana. Nanti Ibu lihat kalau masih terkategori lama, ya Ibu nggak anggap. Baca aja dulu makanya. Ada perkembangan terbaru, mungkin malah di Indonesia belum ada, malah di luar negeri ada, di negara yang lain. Makanya kalian baca-baca dulu. Ya. Contohnya berapa Bu? Maaf. Ya kalian carilah. Itu kalau Ibu yang jawab, namanya Ibu yang tanya. Itu maksudnya minimal berapa? Oh, untuk ayat, untuk contoh banyaknya. Banyaknya itu Bener Bu. untuk input itu katakan ya sekitar 3 lah. Karena kan nggak banyak kalau yang terbaru itu. Output juga 3 lah. Di tahun Baik Bu. 2023 ini ya, berarti 2023 ke 3 tahun ke belakang. Berarti 2023, 22, 21. Ya, 23 juga kan nggak terlalu banyak di tahun 2023. Nah, banyak itu ada di 2022, 21, 2020. Ya, kita ambil dari 2020 lah. 2020 juga udah mulai ada. 20 sampai 23, ya 4 tahun ke belakang. Outputnya juga 3 juga Bu, barangnya. Ini input 3, output 3 Oke, untuk siap Bu. item. Ya, untuk contoh produknya apa itu. Di input apa, output apa. Ya, itu. Jadi, nanti kalian kerjakan, terus tambahkan di poin nomor 5 ya, kalau nggak salah, 6. Oke. Ibu rasa ada lagi nggak yang mau ditanya dari kalian terkait materi? Ada yang mau ditanya nggak? Ada yang mau ditanya nggak dari kalian? Ditulis nggak apa-apa ya Bu? Ditulis, di foto. Maksudnya kalian kayak gitu, kayak kemarin. Baik Bu. Iya, kalau mau ya kayak kemarin nggak apa-apa. Kemarin kan dalam bentuk apa? PDF ya, Betul Bu, ditulis. atau JPEG kan, ibu suruh. PDF aja Bu. Ya kan bisa dua, bisa PDF, bisa JPEG. Oke, ibu rasa cukup ya untuk Vicon hari ini. Oke, kita close. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sebelumnya Eko, ibu minta di capture dulu yang jam sekarang, lupa nama-namanya. Sudah, Bu. Yang jam ini jam berapa nih? 11.27. Udah. Udah, Bu. Tinggal saya kirim. Ya udah, ibu rasa cukup kalau gitu. Kita close ya. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Izin live Bu. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam.